Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Pakung 2, Bapak Syaiful Rahman SPD MMPD yang kami hormati, serta semua guru-guru dan staf SDN Pakung 2 yang juga saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di acara pengibasan calon guru penggerak dengan tema budaya positif pada hari ini. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Kepala SDN Pakung 2. Yang ketiga, doa. Dan yang keempat, kita akan memasuki acara inti, yaitu pengibasan calon guru penggerak dengan budaya positif. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka pada acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa aral dan rintangan. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala SDN Pakung 2 Bapak Syaiful Rahman SPD MMPD sekaligus berkenan membuka acara pada pagi hari ini. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru SDN Pakung 2 yang saya hormati, Bapak Ibu staf, karyawan yang menjaga SDN Pakung 2, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridhonya hari ini kita bisa bersilaturahim dalam acara pengibasan guru penggerak, calon guru penggerak dengan elaborasi pemahaman tentang budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, mendapatkan pemahaman yang baik, mendapatkan manfaat yang baik sebagai bekal bagi kita, bisa meningkatkan kualitas kita sebagai guru. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku kepala sekolah bersyukur bahwa di lembaga kita ini ada guru yang bisa mengikuti program yang dicanangkan oleh pemerintah berupa guru penggerak. Salah satunya adalah Bapak Subhan Praboso yang mengampu mata pelajaran olahraga. Dan ini pun juga akan berlanjut kepada guru-guru yang lain, guru-guru kelas yang sudah siap untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Saya bersyukur sekali bahwa di lembaga kita ini ada guru yang bisa lolos dalam mengikuti seleksi sekolah penggerak, dan ini juga sangat membantu, sangat menopang tentang kegiatan ini dan personalitas dan guru yang bisa mengikuti program penggerak sangat membantu dalam program sekolah penggerak. Kebetulan juga ditakdir oleh Allah sekolah kita ini termasuk sekolah penggerak angkatan ketiga. Ini sangat-sangat luar biasa dan kita syukuri. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami sampaikan oleh Bapak mohon dicermati
disimak dengan baik. Kemudian jika ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Kemudian apa yang dikehendaki dan dimaui oleh narasumber, silahkan disimak kemudian dicermati. Ini adalah suatu upaya meningkatkan kualitas dari guru. Di samping ini adalah bagian dari penuntasan atau bagian dari tugas Pak Tas selaku CGP calon guru penggerak. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya nyatakan dibuka dan dapat dilanjutkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang ketiga adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Syaifur Rahman SPD. Kepadanya kami persilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'amin. Hamdan rafi'an 'amruhu bi qalbi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalaalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil badani wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasayyikhina wa limu'allimina lahu haqqun 'alaina wa lil muslimina ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiniyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan. Acara berikutnya adalah acara inti, yaitu pengimbasan calon guru penggerak dengan tema budaya positif. Pemahaman inti akan disampaikan oleh narasumber Bapak Subhan Prakoso SOS. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Pakung 2 yaitu Bapak Saiful Rahman SPJ MSPD serta Dewan Guru yang sudah berkenan dalam agenda pembebasan calon guru penggerak dengan tema budaya positif. Di sini perkenalkan ada Bapak Thomas Hari selaku fasilitator serta Bapak Hari Supriyadi selaku pengajar praktik dan saya sendiri Sumat Prakoso tempat tanggal lahirnya Pamekasan tanggal 21 Januari 1995 Jalan Amin Ja'far Gang 3 nomor 4 yang mengajar di SDN Pakung 2 Kecamatan Pakung mengampu Mapel PJOK. Agenda yang akan diterapkan yaitu pembukaan dan doa sudah tadi, pemahaman inti dan eksplorasi konsep serta refleksi. Sebelum masuk ke topik yang akan saya sampaikan, di sini saya memiliki pertanyaan pemantik tentang budaya positif. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, setuju atau tidak setujukah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira dari pertanyaan ini, menurut Bapak dan Ibu, setuju atau tidak setuju? Tidak setuju apa setuju? Hukuman. Kira-kira bagaimana? Setuju. Setuju atau tidak setuju? Yang setuju mungkin bisa mengacungkan tangan. Setuju? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang tidak setuju, sisanya ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Rata setuju semua ya. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Nah, dari jawaban teman-teman ini nanti kita akan paham apakah setuju atau tidak setuju. Nah, sebenarnya hukuman dapat mendisiplinkan anak, yaitu tidak setuju Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena hukuman tersebut akan merubah perilaku mereka ketika hari itu saja. Sedangkan di kemudian hari anak tersebut malah bisa mengulanginya lagi, karena hal tersebut akan terulang lagi di kemudian hari karena tidak termotivasi dari dalam dirinya. Jadi kalau misalnya hal tersebut setuju, hukuman tersebut setuju mendisiplinkan anak. Nah, ketika hukuman dapat mendisiplinkan anak, apabila setuju maka anak tersebut pasti mengulanginya lagi. Jadi hal tersebut tidak setuju Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yaitu lagi-lagi tidak setuju, karena hukuman yang meskipun bersifat positif pun belum tentu meningkatkan disiplin anak. Contohnya seperti kita menyuruh anak-anak menyapu halaman. Apakah mereka melakukannya dengan ikhlas atau terpaksa? Laksa. Pastinya terpaksa, ya kan? Jadi tidak setuju Bapak dan Ibu. Oke, yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, yaitu tidak setuju Bapak dan Ibu. Kenapa? Ketika ada anak si A berprestasi dan yang si B tidak berprestasi, kemungkinan besar kita lebih respect kepada anak yang si A yang berprestasi. Maka di situ akan menimbulkan rasa iri, ya kan? Suatu penghargaan yang diberikan bisa mematikan motivasi anak apabila anak tersebut gagal dalam suatu keadaan. Jadi apabila gagal, mereka pasti juga merasa buat apa saya belajar. Nah, topik hari ini yang akan kita bahas yaitu ada 6, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi.
Baik, di sini ada topik yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemudian teori kontrol yang diungkapkan oleh Dr. William Blazer. Di sini ada disiplin positif yang mana Anda tidak bisa mengontrol diri Anda, hanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang mana makna disiplin tersebut belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, tentunya di sini ada timbal balik Bapak dan Ibu. Timbal baliknya yaitu motivasi. Motivasi tersebut ada dua, yaitu dari ekstrinsik dan intrinsik. Suatu perilaku memiliki tujuan. Apabila kita berada di posisi kontrol penghukum, apabila kita berada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah ini, maka cenderung anak tersebut menghindari hukuman. Nah, hal tersebut kan muncul karena dari motivasi ekstrinsik, tidak dari dalam dirinya anak tersebut. Sedangkan apabila kita berada di posisi teman dan pemantau, maka kecenderungan anak tersebut mendapatkan imbalan. Idealnya kita ini berada di posisi yang manajer. Nah, otomatis ketika anak tersebut memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dirinya sendiri, maka akan muncul nilai-nilai kebajikan universal serta keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Nah, model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru menghasilkan 5 posisi kontrol ini Bapak dan Ibu. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer, di mana yang tadi kata saya idealnya berada di manajer, nantinya akan menghasilkan segitiga restitusi. Apabila ada masalah, pastinya kita menggunakan segitiga restitusi tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Realitas kebutuhan kita memang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran, yang mana setiap orang memiliki 5 kebutuhan dasar ini Bapak dan Ibu. Pastinya setiap manusia ingin bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang atau rasa diterima, kesenangan dan juga kebebasan. Nah, baik, selanjutnya apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kadang kita tidak nyaman. Misalnya kita masuk jam 7 ke sekolah, bukan karena kita takut akan aturan, tetapi tidak nyaman. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, tadi kan ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada 5, ada 6. Nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Menurut Dr. William Blazer pada teori kontrol 1984, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi lebih baik kita termotivasi daripada dalam diri kita sendiri daripada luar atau
ekstrinsik, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, kebajikan universal. Selanjutnya topik yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada dua, teori ekstrinsik dan teori intrinsik. Nah, apabila motivasi eksternal atau ekstrinsik ini, siswa atau murid cenderung akan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, motivasi yang terjadi ketika ekstrinsik ataupun eksternal, mereka akan menimbulkan pertanyaan seperti ini: apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu mereka pasti menginginkan imbalan. Kemudian yang ketiga, motivasi internal. Nah, hal yang lebih baik ini adalah motivasi internal yang harus muncul pada diri setiap anak itu dari dalam diri, tujuannya disiplin positif. Mereka akan bertanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi tidak ada paksaan daripada orang lain. Maka hal tersebut sangat baik untuk anak didik kita. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, yang mana tadi motivasinya muncul dari dalam diri kita sendiri, bukan dari motivasi eksternal. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ingat Bapak dan Ibu, ada kata ketergantungan. Jadi tadi kenapa yang di awal pertanyaan pemantik banyak tidak setuju? Karena ya seperti ini. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang pasti ada. Ketika anak mengikuti perlombaan, ketika mereka gagal, tidak mendapatkan reward, maka pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya pasti ada. Mereka akan merasa malas. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tadi sudah sering dijelaskan di awal, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi kita selaku guru harus memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid bergantian, bukan yang misalnya ada si A dan si B berprestasi, kita fokusnya ke si A, sedangkan si B kita marah-marahi, kamu gini-gini. Tidak boleh. Beri pengakuan secara konsisten, dan yang terpenting fokus pada proses. Karena di K13 tidak ada ranking, jadi patokannya adalah proses, bukan hasil akhir. Itu yang lebih penting. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ketika kita berada di situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, kita selaku guru dapat mengucapkan, kemarin saya perhatikan si A ini menolong si B misalnya. Nah, nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Yang kedua, ketika ada di situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas di kelompok, sedangkan kita kata pembukanya adalah saya menghargai kepedulianmu, seperti itu. Jadi nilai kebajikannya peduli.
Dan pada saat kita berada di situasi, kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi kalimat pembuka untuk anak tersebut dapat kita ucapkan terima kasih untuk membersihkan kertas yang berserakan di lantai. Berarti di situ ada rasa tanggung jawab. Ini adalah kebajikan universal Bapak dan Ibu. Lebih keseluruhan, bukan apa ya istilahnya, bukan peraturan-peraturan. Nah, di sini ada tindakan-tindakan guru, kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensikan dari 7 tindakan guru ini. Mulai dari yang pertama, mencatat 10 kali di dalam 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Dan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat harus di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Sebentar lagi kita lihat jawabannya bersama ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Pak Edi boleh. Hukuman ya, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Konsekuensi. Kamu mulai ragu-ragu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video. Hukuman. Oke, ini Pak Edi dia. nah. Oke, kenapa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video? Dan konsekuensinya kenapa? Nah, ya, karena sesuai dengan pelajaran yang akan beryoga. Sedangkan yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah termasuk hukuman. Karena kan tidak ada hubungannya. Apa hubungannya terlambat dengan lari? Tidak ada. Nah, ini sama seperti seperti ini. Murid diminta push up, sedangkan murid tidak menggunakan masker. Nah, termasuk hukuman. Kemudian menghentikan kertas, jadi termasuk konsekuensi. Gantikan punya temannya yang sudah dicoret-coret. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, termasuk hukuman. Kira-kira apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sebenarnya seperti tadi, ketika lari di lapangan karena terlambat 2 kali putaran yang ini, nah yang termasuk konsekuensi. Yang penting ada kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian membuat anak sakit, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau misalnya anak yang membenci disiplin masuk jam 7 karena benci, masuknya pasti datang terlambat, ingin dihukum terus seperti itu. Hukuman paksaan dengan paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kadang anak-anak berbohong
sebenarnya yang tadi A, dan mereka akan berbohong dengan mengatakan B, seperti itu. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini akan muncul dari dalam anak ketika mereka dihukum. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Seperti yang lari tadi, yang lain sudah berlari 2 lapangan, sedangkan mereka telat dulu. Jadi diasingkan untuk sementara. Kira-kira apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan langsung dihukum ketika mereka tidak mengerjakan PR, bukannya langsung dihukum. Apabila mereka datang telat ke sekolah, bukannya langsung dihukum, tapi kita melakukan pendekatan. Pendekatannya itu pendekatan restitusi ini, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya di sini ada 3 identitas, yaitu yang negatif, netral, positif. Apabila identitas yang negatif ini termasuk identitas gagal, maka hal-hal yang dilakukan adalah hukuman. Sedangkan yang netral yaitu konsekuensi, dan yang positif adalah restitusi. Ini termasuk 2 kolom ini, yang netral dan positif termasuk identitas sukses, yang konsekuensi dan restitusi. Sedangkan yang hukuman, nah, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu kan tadi sudah dijelaskan. Nah, sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan yang restitusi merupakan pilihan. Jadi anak-anak diberikan pilihan, apakah kamu akan mengulanginya lagi ataupun tidak, seperti itu. Jadi mereka memilih. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka yang pendek. Sedangkan yang restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan yang hukuman gagal, korban mendapatkan keadilan. Sedangkan yang konsekuensi, korban bisa diabaikan. Apabila melakukan restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid, hukuman pada murid atau anak akan tersakiti. Mereka akan sakit secara fisik ataupun nanti, kadang sampai marah begitu. Ketika kita melakukan konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman, dan ini untuk sementara Bapak dan Ibu. Sedangkan yang restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan, mereka lebih dihargai. Bukannya serta-merta kita langsung menghukum mereka. Kemudian hukuman berlaku pasif agresif meningkat. Ketika konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Apabila kita melakukan restitusi, masalah pasti terpecahkan dan kemungkinan ini tidak akan terulang kembali. Apabila kita melakukan hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Hukuman kan murid harus takut dan juga harus tunduk. Jadi ini terjadi karena motivasi ekstrinsik. Apabila konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru, ini adalah konsekuensi, terus kita pantau. Sedangkan yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk berlakunya. Jadi nanti setelah ini ada keyakinan kelas yang akan kita bahas. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan yang konsekuensi membantu penerapan studi peraturan dalam masyarakat. Dan yang restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam waktu yang panjang. Jadi dari 3 identitas ini, yang lebih baik adalah restitusi Bapak dan Ibu. Jadi
Ini adalah identitas yang positif, sedangkan yang konsekuensi sama juga identitas sukses, tetapi masih di posisi netral. Apabila yang hukuman sudah pasti ada di identitas yang gagal. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya, nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, ada tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kita selaku guru mencari solusi untuk anak yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, bukan mencari mentambah masalah. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Topik yang ketiga yaitu adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi di sini kita berpikir, contohnya misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kadang setiap orang atau anak kan karena takut, bukan karena mereka ingin selamat. Contohnya seperti ini, kita menaiki roda 2 meskipun jaraknya dekat, tidak usah pakai helm, ya kan? Sedangkan ketika perjalanan jauh menggunakan helm dengan alasan takut karena ditilang, bukan karena keselamatan. Jadi kita harus memunculkan keyakinan ini. Kita yakin karena apa? Bukan cuma peraturan, tetapi yakin karena keselamatan. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, jadi anak-anak harus yakin bahwasanya memiliki peraturan 3M ini untuk keselamatan mereka. Bukan yang tidak pakai masker silakan keluar, kita hukum, bukannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, ataupun misalnya kita berangkat ke sekolah. Entah takutnya kenapa, ataupun harusnya kita kan memiliki motivasi intrinsik dari dalam. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Boleh ada aturan, tetapi lebih baik kita berangkat dari diri kita sendiri, karena itu adalah hal yang baik. Nah, ini kita sudah ada peraturan kelas. Setiap kelas memiliki peraturan. Nah, kemudian kita kembangkan bahwasanya peraturan tersebut harus diyakinkan kepada setiap anak. Apabila mereka sudah yakin, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Nah, ketika sudah menciptakan lingkungan yang positif, maka hal tersebut akan menjadi budaya. Tidak usah diingatkan lagi, maka mereka sudah tahu. Oke, selanjutnya, kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Di sini ada sebelah kiri TK Dharma Wanita Persatuan 1, dan yang kanan ada kesepakatan kelas. Menurut Bapak dan Ibu, kira-kira antara kanan dan kiri yang mana merupakan keyakinan kelas? Mungkin ada yang bisa menjawab. Yang kiri TK Dharma Wanita Persatuan, kesepakatan kelasnya yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Sedangkan yang kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman.
Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, keyakinan kelas yang mana? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Kenapa kok bisa sebelah kanan? Ya, karena yang sebelah kiri lebih ke peraturan tata tertib, sedangkan yang sebelah kanan kesepakatan kelas. Di sini ada saling menyayangi. Yang jelas kita datang, kalau misalnya kita menyayangi sekolah kita, pastinya kita akan menjaga kebersihan. Apabila kita sayang dengan teman-teman kita, tidak akan mencari salah ataupun mengganggu. Nah, seperti itu. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Apabila mereka semangat belajar, tentunya mereka berdoa sebelum dan sesudah aktif dalam pelajaran. Begitu Bapak dan Ibu. Dan yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, yang peduli ini kan tidak mengganggu tadi itu, kemudian tidak mengambil uang atau apa segala macam. Jadi di sini lebih ke universal. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Nah, di sini ada tabel Y. Nah, dan ini tabel T. Jadi pada kolom yang hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi ini hormat yang sebelah yang di atas. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan dan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi di sini ada terdengar, berperilaku dan juga terlihat. Jadi harus saling berkaitan. Untuk tabel T, untuk tabel Y. Nah, sedangkan yang tabel T, nah nanti ini ada tampak dan tidak tampak. Jadi nanti ini kolom, kemudian jelaskan ke bawah seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Contoh misalnya ketika kita hormat kepada teman atau guru atau siapa, terdengarnya suatu orang yang berbicara, yuk saya bantu. Jadi kita merasa terhormat. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam. Nanti akan segera saya kembalikan. Ini yang terdengar oleh siswa. Di situ ada rasa hormat. Kemudian berperilaku, tersenyum ramah, langsung melakukan tindakan, memberikan salam hormat atau berjabat tangan, kemudian meletakkan tangan di dada, saling. Nah, itu adalah berperilaku. Memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Ini adalah perilaku yang dilakukan setiap murid. Harus seperti itu. Apabila terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Nah, ini untuk kolom yang Y. Jadi ada 3. Ada terdengar, berperilaku, dan terhormat. Sedangkan untuk kolom T, nah, jadi yang tampak seperti apa dan yang tidak tampak seperti apa. Contohnya misalnya datang tepat waktu. Kemudian yang tidak tampak sering hadir terlambat. Nah, yang tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Jadi mereka kan hormat kepada guru, mereka menyapa, saling terhadap guru. Sedangkan yang tidak tampak acuh tak acuh kepada teman dan guru, dan berlari acuh tak acuh. Dan yang tampak mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kemudian yang tidak tampak tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, ini di sini Bapak dan Ibu bisa diisi diisi sendiri banyak nanti yang akan tampak seperti apa dan yang tidak tampak seperti apa. Kemudian yang bekerja, contohnya itu tekun bekerja dan menyimak guru. Yang tidak tampak tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian yang tampak seperti menyerahkan tugas tepat waktu, dan yang tidak tampak tugas tidak diberikan.
Oke, selanjutnya di sini ada peraturan. Contohnya adalah peraturan kelas. Nah, kemudian di sini ada keyakinan kelas. Kira-kira nilai kebajikan apa yang patut diisi dalam keyakinan kelas ini? Seperti tadi ada yang di depan. Nah, apa saling menyayangi, semangat, apa saling menghormati. Nah, contoh misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira termasuk keyakinan apa buat ini? Disiplin, tanggung jawab, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa? Keyakinan peduli. Tidak apa saja keyakinan kelas yang kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang menjadi menyayangi. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kira-kira apa? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, menyayangi atau menghormati juga boleh. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Apa? Hidup sehat atau selamat ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Bisa juga menghormati orang lain. Nah, gunakan masker. Kira-kira apa? Kesadaran atau kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Disiplin. Nah, di sini kita akan lihat keyakinan apa saja. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Pastinya tanggung jawab. Jangan diambil dibawa pulang. Tidak tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Jadi kan kita harus menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Ya, jadi dari dalam diri berkomitmen, tidak mau telat seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu demi keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, termasuk keyakinan kelas supaya kita sehat. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan juga bersabar. Gunakan masker, termasuk keyakinan kelas tentang kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, termasuk keyakinan kelas tentang keselamatan dan juga keamanan supaya tidak jatuh. Jadi resikonya juga besar. Kita lanjut ke topik yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebagai manusia tentunya kita tadi memiliki 5 kebutuhan, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Pasti, ini sudah pasti dimiliki setiap orang. Siapa sih yang tidak mau bertahan hidup? Siapa sih yang tidak mau penguasaan? Kemudian siapa sih yang tidak mau senang? Kan seperti itu. Yang jelas semuanya, semua manusia pasti ingin 5 kebutuhan dasar ini. Pasti. Kemudian topik yang keempat, 5 posisi kontrol. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan, ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi sebenarnya kita selaku guru idealnya itu ada di sini. Nah, antara pemantau dan manajer di sini. Nah, apabila identitas gagal, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, yang jelas murid-murid kita pasti akan menghindari hukuman. Dampaknya pada murid mengulangi kesalahan, merasa rendah diri. Pasti ketika anak-anak sering dihukum, pasti mengulanginya. Seperti ini. Apabila kita berada di teman atau pemantau, maka mereka akan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Dampaknya mereka akan menjadi lemah, tidak mandiri, tergantung, dan menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Selalu berharap. Apabila kita berada di teman dan pemantau.
Tetapi hal ini ada di teman pemantau bisa saja termasuk identitas berhasil. Sedangkan di posisi kontrol manager, mereka akan menghargai diri mereka sendiri. Dampak pada murid yaitu mereka akan mengevaluasi diri, bagaimana cara mereka memperbaiki diri. Nah, jadi nanti kita akan berada di posisi pemantau. Nah, guru berbuat, nah ini, menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata apa peraturannya kepada siswa ini, kepada siswa. Kemudian hasilnya mereka akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, mereka akan meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Nah, murid-murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nanti akan seperti itu. Ini adalah identitas yang berhasil. Beda lagi dengan identitas yang gagal. Apabila kita berada di posisi kontrol penghukum, guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini nanti siswa dampaknya kan ini mengulangi kesalahan. Kemudian apabila guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, ini dengan ancaman, siswa akan merasa tersakiti nanti. Kemudian hasilnya mereka akan berontak, menyalahkan orang lain dan berbohong apabila kita sering menghukumnya. Kemudian murid akan berkata, nah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, karena sudah tahu karakternya. Nah, beda lagi dengan kita membuat orang merasa bersalah. Nah, guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya, nah ibu kecewa sama kamu nak, seperti itu. Itu membuat anak merasa bersalah. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya, ibu stres. Nah, jadi anak Boleh tak dapat. jadi anak tersebut merasa salah, ibu jadi marah-marah, jadi ya sampai stres. Kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangkal berbohong sama ini. Ada anak-anak ketika ditanyakan pasti berbohong atau menyangkal, ada di jawabannya. Sedangkan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas sama ini. Dan murid akan berkata, maafkan saya Bu, hanya bisa mengucapkan maaf. Di kemudian hari pasti mengulanginya lagi. Itu cuma bisanya minta maaf. Dan mereka merasa rendah diri, bisa mulai seperti itu. Nah, beda lagi dengan identitas yang berhasil. Apabila kita berada di posisi kontrol teman, nah, guru membuatkan alasan untuk muridnya. Nah, guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Jadi seperti ada timbal balik. Nah, ketergantungan, hasilnya kan ketergantungan. Katanya murid meletakkan guru ini sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi anggapnya teman, dan ternyata harapannya tidak seperti itu. Mereka akan lemah, tidak mandiri dan tergantung terhadap orang lain, terus ingin selalu dibantu. Apabila kita berada di posisi pemantau, guru berkata apa peraturannya. Jadi kita memantau. Kita sudah membuat peraturan kelas, kemudian diyakinkan peraturan tersebut. Nah, nanti kita akan seperti di pemantau apa peraturannya. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Anak-anak itu akan menyesuaikan. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid-murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Nah, ini tadi yang sudah saya bacakan seperti itu. Nah, ini idealnya kita berada di manajer, tetapi ini sangat sulit Bapak dan Ibu. Harus belajar lebih lanjut lagi.
Guru akan berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasilnya mereka akan menguatkan pribadi. Jadi mereka akan terus menggali, mulai dari semangatnya, mulai dari kinerjanya, mereka akan menggali sendiri. Tapi ini sangat sulit untuk berada di manajer. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang pasif dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Mereka akan terus menggali, mencari terus. Dampak pada murid, mereka akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Seperti itu Pak dan Ibu. Nah, selanjutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira siapa yang mengatakan? Nah, 5 posisi kontrol tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Membuat bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, memang harus notasinya seperti itu. Tidak mungkin. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tidak mungkin. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa? Tadi kan ada 5: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini apa? Pemantau. Yang 2, pembuat orang merasa bersalah. Apa penghukum? Penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, teman. Oke. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker kita hari ini? Kira-kira apa? Apa teman? Apa penghukum? Pembuat orang merasa bersalah? Pemantau atau manajer? Pemantau atau manajer? Nah, apa teman, pemantau atau manajer? Ini guru nih, guru berkata nanti di sini apa? Pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira apa? Manajer. Kamu selalu paling terakhir. Hukum. Nah, ini tadi saya kecewa sekali. Yang jelas membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini sebagai teman. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini kan menurut si pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Sedangkan kamu selalu yang paling terakhir, termasuk penghukum. Nah, ini bagaimana kita posisi kontrol kita seharusnya yang sudah saya jelaskan tadi. Kita berada di antara pemantau dan juga manajer, lebih banyak di pemantaunya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita berada di antara sini, lebih banyak pemantau, tetapi ada sedikit di manajernya. Seperti itu. Karena ketika kita berada di manajer, kita memerlukan belajar lebih lanjut lagi. Sedangkan kita berada di posisi pemantau, tinggal kita sesuaikan dengan konsekuensi yang sudah kita ungkapkan atau kita buat terhadap anak-anak di dalam kelas. Nah, kalau kamu tidak ini nanti bisa memberikan ke anak-anak, mereka akan apa merasa bersalah ataupun seperti apa gitu. Apa yang kamu yakini ketika di manajer? Ini kata-kata yang akan dikatakan seorang manajer. Bagaimana memperbaiki masalah ini dan juga sebagainya. Baik, selanjutnya yang topik ke-6 yaitu segitiga restribusi.
Jadi ini bentuk segitiga restitusi, di mana yaitu ada 3: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Apabila ada anak yang melakukan pelanggaran, maka kita akan menanyakan, ya kan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan langsung menghukum. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kata-kata yang perlu kita ucapkan seperti itu. Kemudian kita validasi kebutuhan mereka. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Contohnya misalnya telat. Jadi membagikan identitas. Misalnya kita telat datang ke sekolah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan datang terlambat ke sekolah. Ataupun misalnya kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Kemudian kita validasi, kamu tentu punya alasan mengapa terlambat ke sekolah, contohnya misalnya seperti itu. Kemudian kita tanyakan lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin jadi orang yang seperti apa. Jadi setiap masalah kita menggunakan segitiga restitusi agar kita berhasil menanganinya dan tidak terulang kembali kepada anak tersebut di kemudian hari. Nah, ini adalah menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif pada dirinya. Jadi ini adalah kata-kata yang dapat kita tanyakan kepada siswa apabila mereka melakukan kesalahan. Nah, kita tanyakan terlebih dahulu, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga buat salah. Jadi kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak dan ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak dan ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kan anak kadang menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya kita memvalidasi kebutuhan mereka. Mereka ataupun kita sebagai manusia tentunya inginnya nih power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Jadi pasti ini kebutuhan manusia. Nah, kita sebagai guru dapat berkata, kamu bisa saja melakukan tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ini adalah kata-kata yang dapat kita gunakan terhadap siswa kita yang melakukan pelanggaran. Kemudian selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Jadi kita tanyakan nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi tanyakan, diyakinkan anak-anak, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi kita tanyakan, bukan serta-merta kita langsung menghukum. Nah, ketika kita menghukum, maka kita berada di identitas yang gagal. Kemudian ini intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Ini ada banyak sekali pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada murid-murid. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Jelas kita pasti tanya seperti itu. Kemudian banyak sekali, apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu bisa untuk memulai? Peraturan apa yang sudah diyakini? Seperti yang kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Nah, jadi ini banyak sekali Bapak dan Ibu
pertanyaan atau intervensi 30 detik untuk siswa-siswa kita yang melakukan kesalahan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, dan juga ataupun dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang mau ditanyakan, kita saling berbagi, kita saling belajar bersama. Di sini saya bukan yang bisa sama-sama belajar juga. Jadi kita pecahkan bersama jika ada permasalahan yang bisa kita pecahkan. Baik, apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, silakan mengajukan tangan. Baik. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang menjadi pertanyaan untuk saya, kira-kira bagaimana cara kita bisa menentukan kalimat yang akan kita sampaikan kepada siswa, kalimat yang tepat, karena tentunya setiap guru itu memiliki karakter penyampaian yang berbeda-beda. Betul. Terima kasih. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini kan sebelumnya saya tanya dulu, kira-kira itu ketika mengatasi masalah atau seperti apa Pak? Jangan lewat sini, lewat depan. Misalnya mengatasi masalah. Ya, ketika mengatasi masalah ini, kan tadi kita sudah menggunakan segitiga restitusi, ya kan? Yang pertama ini Bu, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, ini kita bisa berkata seperti ini Bu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi mungkin bisa berkata seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bukan langsung menuduhnya. Bukan siapa yang salah, siapa duluan. Bukan seperti itu. Jadi kita tanyakan, validasi, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Nah, ini Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kata-katanya seperti itu. Ini dalam konteks menstabilkan identitas. Jadi kita tanyakan terlebih dahulu. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu atau menyalahkan orang lain, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu atau juga terhadap orang lain? Kita bisa tanyakan seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah kita validasi Bu, validasi kebutuhannya. Kita perlu kita ingat setiap manusia ini tadi memiliki 5 kebutuhan dasar. Kita tanyakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, lebih bahaya lagi, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kenapa misalnya ketika berantem, kenapa kamu bisa bertengkar? Nah, seperti itu. Kita tanyakan, bukan kita salahkan mereka, kamu duluan yang memulai, bukan seperti itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul, misalnya? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, jadi kita validasi kebutuhannya mereka. Dan selanjutnya kita tanyakan keyakinan mereka. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Misalnya kita menghormati orang lain, menghargai orang lain. Apabila ada anak-anak kita yang bertengkar, kita buatkan keyakinan tersebut. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Jadi menanyakannya seperti itu, bukan langsung menuduh ataupun mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Mungkin seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin pengimbasan calon guru penggerak ini
bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.